Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Bapak Heri Subagio dari SMP IT Bustanulung. Samping saya Lastri Nur Hanifah dari TK Permata Hati. Samping saya Margarita Triwisti dari SD Negeri 1 Gunung Agung. Selamat menyaksikan. Pagi Bu Lastri, apa kabar hari ini? Sehat. Iya, Bu Lastri, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan rubrik penilaian. Nah, nanti saya harus menilai apakah Bu Lastri sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Kemudian bagaimana Bu Lastri nanti memberikan pertanyaan yang berbobot dan kemudian merespon coachingnya, dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Lastri, langsung ke pertanyaan pertama ya. Bu Lastri, pada kegiatan coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Bu Lastri kembangkan? Iya, kompetensi yang saya gunakan kali ini yaitu kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif dan dapat memperhatikan Baik Bu Lastri, secara spesifik kompetensi apa yang ingin Bu Lastri kembangkan? yang saya kembangkan yaitu ingin menjadi pendengar aktif dan mempertanyakan pertanyaan yang benar. Baik Bu Lastri, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang diinginkan oleh Bu Lastri? Iya, saya menginginkan coach saya ini bisa mendapatkan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Baik Bu Lastri, demikian dulu untuk observasi kita kali ini. Silakan melaksanakan kegiatan coachingnya bersama dengan coaching. Selamat melaksanakan kegiatan Bu Lastri. Terima kasih Bu Marga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ini ada yang mau disampaikan dengan saya. Iya Bu, ini ingin curhat tentang pembelajaran ini kaitan dengan proses belajar mengajar, proses edukatif. Ternyata masih menggunakan konsep ceramah, itu yang menjadi masalah semasa Saya tangkap di sekolah Bapak itu masih menggunakan metode ceramah. Jadi model pembelajarannya bervariasi. betul itu yang menjadi main problem, core problemnya. Dari percakapan ini, apa yang Bapak harapkan? Saya berharap nanti para guru ini dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, kalau jadi material kan ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zaman. Maksudnya kalau zaman teknologi, perubahan paradigma itu guru harus menjadi dengan zaman tidak statis. Kalau statis tentu ya untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas menghadapi tantangan era global yang semakin kompetitif, dunia global itu akan sulit untuk menciptakan murid-murid yang mandiri dan kreatif. Hambatan apa yang membuat guru di sekolah Bapak belum bisa bervariasi dalam pembelajaran? Kalau saya rasa hambatannya adalah karena memang kurangnya pelatihan, kurangnya training, kurangnya membaca berbagai literatur tentang profil didaktik atau berkaitan dengan perkembangan media, sehingga mereka puas dengan metode lama. Dan itu untuk mengubah mindset itu kan perlu mentoring, bukan perlu coaching. Perlu banyak hal ya. Sekarang mereka mendapatkan informasi lebih tentang bagaimana pendidikan itu seperti baik. Apa hal
hal yang bisa membuat guru-guru Bapak ini bisa bervariasi dalam metode pembelajaran? Saya pikir hal yang perlu ditekankan adalah pertama adalah menyampaikan di rapat dengan guru, kepala sekolah dan lain sebagainya bahwa kita harus berubah. Kalau tidak berubah maka kan statis. Hal yang dilakukan apa? Pertama adalah tetap ada komunitas praktisi ya, berbagi ilmu pengetahuan, sharing pengetahuan. Forum itu dibuat resmi di komunitas belajar atau komunitas praktisi di sekolah. Kemudian juga ada mentoring terhadap guru-guru secara pribadi bahwa kita harus melangkah jauh lebih baik. Karena kalau statis tentu ini akan tertinggal. Maka kalau sekolah ini pengen maju ya harus dinamis berpikirnya terhadap perubahan. Nah tidak hanya itu saja, juga training perlu training, kemudian ada workshop berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru terhadap bagaimana cara mengajar yang baik yang mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira Rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan dari ide-ide Bapak tersebut? Yes, untuk rencana yang jelas secara detail atau secara poin utama adalah membangun komunikasi dengan kepala sekolah dulu, kemudian kepada guru-guru, maka guru-guru, kemudian kepada guru-guru senior. Nah, tapi yang penting itu adalah kepala sekolah dengan maka kalau dia sudah sepakat maka akan disampaikan melalui forum meeting dan itu bersifat terikat biasanya. Walaupun di situ ada kolaboratif, tapi kalau tujuan pendidikan itu kan memang guru harus terpaksa ikut untuk sebuah program. Nah, kadang-kadang yang disampaikan kepala sekolah kalau itu ada undang-undangnya, ada aturannya, dan guru harus punya kompetensi pedagogik yang berkembang, kompetensi profesional yang berkembang, kompetensi sosial yang berkembang, kompetensi kemudian yang berkembang. Tentu itu tidak mungkin berkembang 4 kompetensi kecuali dengan pelatihan-pelatihan. Maka menurut saya 1 bulan ini harus ada pelatihan itu. Dalam 1 bulan ini ya Pak rencananya. 1 bulan. Dan Bapak bisa melaksanakan ide-ide yang direncanakan oleh Bapak. Depannya bisa membuat guru-guru bervariasi dalam metode pembelajarannya. Untuk Komitmen. ya untuk komitmen Bapak dalam melaksanakan ini kapan? Waktu secepatnya paling lama 1 bulan. Jadi menunda itu kan gagal. Menunda 1 hari rugi waktu 1 hari, menunda 2 hari rugi waktu 2 hari. Maka kalau bahasa Inggris itu don't put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Berarti apa? Secepatnya harus 1 bulan ini harus jalan, harus ada perubahan. Karena apa? Kalau kita menunda ya nanti perubahan itu tidak terjadi. Maka apa? Secepatnya harus diadakan itu dan saya segera konsultasi dengan kepala sekolah untuk bagaimana timing pelaksanaan. Dan insya Allah untuk kemajuan insya Allah semua sepakat. Tidak mungkin tidak sepakat. Karena memang masukan-masukan ini adalah untuk membangun bagaimana pendidikan jauh lebih baik. Kira-kira itu. Nah, komitmen saya ya, saya harus punya dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan itu. Bagaimana pendidikan ini pembentukan karakter dan pembentukan skill termasuk pengetahuan itu harus satu rangkaian. Kalau dia baik, gurunya baik, punya kompetensi, tentu anak didiknya menjadi lebih baik ya. Kita harus mengubah. Nah, termasuk mulai dari diri sendiri. Kalau gitu. Sangat bagus Pak rencana dan yang Bapak akan laksanakan. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak. Iya. Bagaimana dengan percakapan hari ini? Adakah yang sudah Bapak Terima kasih atas coaching pada hari ini dan ini sangat menginspirasi. Semoga minta doanya ini bisa berjalan baik apa yang saya rencanakan bersama coaching. besok bisa ngobrol lagi Pak tentang yang sudah dilaksanakan bagaimana perkembangannya? Iya. Terima kasih. Ibu Lastri, ya tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Bu Lastri, tadi apa saja yang sudah Ibu Lastri lakukan terkait dengan untuk mencapai indikator ketercapaian yang Ibu Lastri inginkan?
saya sudah melakukan coaching ini dengan Alur Tirta, yaitu dengan sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coaching menemukan solusi atas permasalahan. Iya, Ibu, tadi saya juga mencatat ya Bu ya, dari hasil observasi saya tadi, memang Bu Lastri sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Alur Tirta. Tadi sudah terlihat Bu Lastri tadi menggali pertanyaan terkait dengan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah Bu Lastri, ini kompetensi apa yang ingin Bu Lastri tingkatkan lagi? Saya berharapnya bisa dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dari hari ini. Baik Bu Lastri, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian untuk observasi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Lastri, selamat pagi. Terima kasih Bu Marga. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan coaching sebagai awal kegiatan. Saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang didiskusikan kali ini ya Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ada 3, yaitu presence, kehadiran penuh maksudnya ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. 3 hal itu yang menjadi titik tekan. Iya. Lalu kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak observasi? Ya, secara spesifik saya akan memilih kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan yang mana yang Bapak ingin capai? Ya, saya ingin menemukan berbagai solusi nanti permasalahan yang dengan menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa membantu coachingnya ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, nanti setelah coaching, Bapak bisa ngobrol dengan saya lagi. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Marga. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Sehat Pak. Semuanya baik-baik saja? Amin. Alhamdulillah. Dengar-dengar ini ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan. Iya Pak, begini Pak, saya kan kelas 1 ya Pak ya, yang mana siswa saya itu masih masa transisi dari PAUD ke SD. Nah saya itu sering sekali kesulitan merancang kegiatan pembelajaran yang mana kesiapan belajar anak itu yang sangat variatif Pak. Betul, berarti fokus masalahnya atau yang perlu digarisbawahi adalah masa transisi dari PAUD ke SD dengan rancangan pembelajaran yang cocok seperti apa? Betul. Gitu ya. Kira-kira selama ini apa yang menjadi hambatan dalam proses perubahan dari anak PAUD ke SD kemudian mengkaitkan dengan modul ajar atau model pembelajaran yang cocok? Hambatannya itu saya itu gini Pak, kalau perangkatnya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran. Nah, tetapi itu tidak sesuai dengan kondisi anak. Jadi kadang diagnosanya itu saya kurang tepat Pak. Jadi untuk bahan ajarnya, jadi kadang-kadang itu kurang pas begitu. Kalau dari sisi masalah yang terjadi pada proses transisi dari TK ke SD ya, kira-kira perubahan apa yang Ibu pengen harapkan supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik? Yang jelas adaptasi baik dari sikap perilaku, kemudian kesiapan belajar. Jadi nanti dalam proses kegiatan belajar mengajarnya tetap menyenangkan versi anak-anak, tetapi saya juga bisa menyiapkan perangkat pembelajarannya dengan baik. Betul. Kalau dari sisi angka itu kan ada angka 1 sampai 10. Kira-kira
pada posisi sekarang itu angka berapa dan harapan Ibu ke depan itu pada level berapa yang ingin dicapai? Kalau sekarang saya menilai itu masih di posisi 6 ya Pak ya. 6. Iya. Dan kemudian nantinya saya pengennya paling tidak di posisi 8. Oh, berarti 6, 7, 8. Angka 3 itu angka yang fantastis ya. Fantastis artinya perubahan yang luar biasa. Mengapa tidak angka 9? Bukan kenapa? Apa yang menjadi masalah kok angka 8? Kenapa tidak ke yang menjadi Yang masalah, tidak ke angka 9 ya Pak ya. Banyak rintangan atau tantangan yang harus saya selesaikan dulu, baik dari saya mendiagnosa kebutuhan anak, kemudian saya menyusun perangkat pembelajaran yang tepat. Jadi target saya masih di angka 8. Oke, bagus. Nah, sekarang Pak pengen Ibu ceritakan, pengen ceritanya Ibu atau gambaran Ibu berkaitan dengan strategi apa untuk mencapai angka 8 itu, atau langkah-langkah real apa yang dilakukan supaya dari angka 6 tadi bisa masuk kepada angka 8. Langkah-langkahnya yang pertama saya akan mendiagnosa kebutuhan anak dulu Pak, karena masih masa transisi. Setelah hasilnya saya dapatkan, data saya dapatkan, saya akan menyusun perangkat, kemudian menyiapkan bahan ajar dengan tepat, dan kemudian mengaplikasikannya di Ya. kelas. Saya pikir itu Ibu sudah banyak punya solusi-solusi untuk masalah itu ya. Tapi kira-kira nanti perlu dukungan siapa Bu? Yang jelas dari pihak kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan guru-guru mata pelajaran yang nantinya juga masuk di kelas 1. Kalau orang tua perlu dilibatkan tidak? Tentu Pak. Oh tentu, Iya, berarti tambahan saya akan- orang tua iya, ya? melibatkan orang tua. Perlu melibatkan orang tua, komunikasi dengan orang tua. Selain kepala sekolah, selain orang tua, selain mungkin rekan sejawat, ada nggak hal lain yang untuk menaikkan atau membuat jalannya proses peralihan tadi dengan RPP atau model ajar bisa mungkin lebih baik lagi gitu? Rencananya itu ke rekan-rekan KKG ya Pak. KKG ya? Iya. Jadi di situ nanti saya akan minta banyak referensi dan bahan ajar yang tepat untuk kelas 1. Ini sudah cukup luar biasa itu ya, melibatkan kepala sekolah, melibatkan KKG. Artinya Ibu sudah punya banyak solusi-solusi yang menarik, solusi-solusi yang sangat bagus untuk mengatasi persoalan-persoalan berkaitan dengan modul ajar peralihan siswa dari TK ke SD ya, ke SD. Dan terakhir, komitmen apa kira-kira? Komitmen apa atau waktunya dulu? Waktunya kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengaplikasikan tentang modul ajar yang berkaitan dengan masalah yang terjadi pada anak TK menuju SD, perubahan kasus tadi, agar benar-benar tercapai. Perlu waktu berapa hari atau berapa bulan? Kalau untuk penyusunan kemungkinan sekitar 2 mingguan ya, karena nanti berkaitan dengan jadwal KKG juga. Jadi dari kegiatan itu nanti saya akan juga aplikasikan setelah 2 minggu berjalan ini. Berarti 2 minggu ya Bu ya? Iya. Kemudian komitmen apa yang mungkin bisa menguatkan Ibu untuk program ini bisa berjalan atau ke depan seperti apa? Komitmen yang menguatkan saya supaya ini nanti berjalan, saya berkomitmen anak-anak mendapat pelayanan yang tepat dan menyenangkan Pak, karena masih di kelas 1 ya Pak ya. Betul. Berarti itu sebenarnya sudah bisa mendapatkan banyak hal untuk merubah persoalan-persoalan yang disampaikan Ibu kepada saya, dan itu cukup menarik, cukup menantang, dan alhamdulillah Ibu punya gambaran-gambaran untuk penyelesaian tersebut, termasuk langkah-langkahnya, strateginya, semua sudah jelas. Kira-kira gitu. Terima kasih, dan semoga nanti aplikasi pelaksanaan aplikasi untuk penyelesaian masalah tadi bisa berjalan dengan efektif dan baik. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya, sangat Sama-sama Bu. membantu saya. Semoga
semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Bunda. Bapak, saya sudah melihat kegiatan coaching terapi. Bapak sudah melakukan sesuai alur kita. Setelah pasca observasi ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Iya. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diberikan? Ya, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur desa, yaitu menentukan tujuan edukasi, kemudian rencana aksi, kemudian tujuan umum ya, tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan dan saya pikir tadi alurnya sudah cukup berjalan lancar sesuai dengan apa yang dimasukkan dalam program. Bapak sudah menyampaikan Bapak seperti yang kita inginkan. Ya, potensi apa lagi yang ingin Bapak inginkan? Ya jelas dalam proses pembelajaran ini kan banyak jadi lebih baik. Tentu ini perlu motivasi, perubahan dan betul-betul juga menjadi lebih baik. Jadi ke depan saya ingin lebih banyak latihan coaching dan mendapatkan solusi yang lebih baik. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Pak. Oke, terima kasih atas masukan atas saran-saran. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Marta. Selamat siang Pak Bambang. Gimana perasaannya hari ini? Bahagia Pak, sehat. Sehat ya? Iya. Berkaitan dengan coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang beberapa hal berkaitan dengan kebudayaan. Kemudian apakah nanti topiknya sesuai dengan hal kita atau disebut coaching yaitu kebudayaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kira-kira berkaitan dengan coaching ini, kompetensi apa yang menyebabkan pada coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan Pak, kehadiran terus, kemudian saya mendengarkan coaching saya nanti mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang betul. Yang spesifik bisa nggak dijelaskan dulu lebih spesifik tentang Yang jelas mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan betul Pak. dua hal itu ya yang jadi titik tekan. Iya. Kalau nanti kaitannya dengan indikator pencapaian dan tujuan pengembangan, kira-kira seperti apa yang diinginkan? Saya ingin nanti coaching itu menemukan jalan atau solusi dari permasalahan yang dihadapi dia Pak. Keren itu ya. Kira-kira cukup begitu ya untuk pra-observasi hari ini. Semoga nanti bisa berjalan lancar untuk proses coaching. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya daripada terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Siang Bu Lastri. Yang remaja, Apa kabar hari ini? alhamdulillah remaja. Ini saya mau remaja nih. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini tentang masalah di anak-anak sekolah ya. Jadi anak-anak kelas saya ini belum bisa mengikuti untuk berbudaya positif Andri. Jadi ini inti permasalahannya ya Bu, saya garis bawahi, anak-anak belum bisa untuk melaksanakan kegiatan budaya positif yaitu antri ya Bu ya. Baik, Bu Lastri, kalau boleh saya tahu, ini hal apa yang menyebabkan anak-anak itu untuk susah berbudaya antri? Iya, setiap harinya itu anak-anak ini Bu fokus dengan dirinya. Jadi ketika mau mencuci tangan itu disuruh antri, masih fokus dengan, kalau tidak sendiri dengan temannya, dia akan melakukan hal-hal lain gitu. Jadi entah dorong-dorongan, jadi anak-anak belum bisa berbudaya antri. Jadi perhatiannya masih teralih ya Bu ya. Baik Bu. Nah, Bu Lastri, tadi kan Bu Lastri menyampaikan kalau anak-anak itu susahnya masih kurang fokus ya Bu Lastri. Nah, hal apa yang Ibu Lastri lakukan
untuk anak-anak ini supaya bisa kembali berbudaya antri, yaitu budaya positif yaitu antri. Saya itu ada rencana untuk melakukan anak-anak itu diajak bermain, jadi antrinya dalam bermain ya, ketika nanti masuk ke dalam kelas atau mau keluar kelas untuk cuci tangan, saya akan mengajak anak-anak untuk berbaris, memegang buku temannya dan bermain seperti kereta-keretaan. Jadi bermain kereta-keretaan dibawa ke suasana yang menyenangkan ya Bu ya. Jadi anak-anak tidak bosan ketika untuk melakukan antri. Nah Bu Lastri, tantangan apa nih Bu yang Ibu hadapi untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan tersebut? Yang saya hadapi tantangan saat ini kurangnya kolaborasi saya dengan anak-anak ya. Bagaimana untuk melakukan keyakinan kelasnya, jadi anak-anak ini belum bisa melakukan dan jadi anak ini belum bisa menjalankan kesepakatan kelasnya ini. Jadi itu tantangan besar yang buat saya, anak-anak ini belum bisa mengambil. Tadi Bu Lastri sampaikan kurangnya kolaborasi antara ibu dengan anak-anak. Nah Bu Lastri, apa yang bisa Ibu Lastri lakukan untuk menjalin kolaborasi antara anak-anak dan Bu Lastri? Saya akan mengajak anak-anak sesenang mungkin, semenarik mungkin sehingga anak-anak bisa tertarik untuk tertib dan antri. Jadi Bu Lastri tadi sudah berencana untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan permainan, yang tadi memberikan contoh kegiatan ya Bu ya. Nah, rencana-rencana yang Bu Lastri sampaikan ini kira-kira siapa Bu yang akan terlibat membantu Bu Lastri untuk melaksanakan kegiatan ini? Sebenarnya akan sejawat saya yang satu kelas ya Bu, karena memang kayak pendamping dan itu akan saya ajak kerjasama dan meminta bantuannya untuk anak-anak ini bisa tetap dalam antrian. Baik, berarti dengan rekan sejawat ya Bu ya. Kemudian komitmen apa Bu yang nantinya Ibu bisa konsisten menjalankan hal tersebut? Saya akan menjalankannya, mempraktekannya kepada anak-anak setiap hari sehingga anak-anak tersebut paham dan bisa melakukan antri tersebut setiap hari. Nah, ini kapan Bu mau mulai dilaksanakan? Insya Allah rencananya secepatnya Bu. Setelah ini saya akan ngobrol dengan teman saya di kelas bagaimana untuk memandu anak-anak mengantri, membuat antrian seperti kereta api. Secepatnya ya Bu ya. Baik Bu Lastri, dari obrolan kita ini tadi, hal apa yang sudah didapatkan Bu Lastri? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sendiri, yaitu bagaimana melakukan anak-anak untuk berbudaya positif. Baik Bu Lastri, tadi rencana Bu Lastri sudah direncanakan dan akan dilaksanakan secepatnya. Mudah-mudahan semuanya nanti lancar dan apa yang Ibu inginkan di kondisi yang Ibu tuju nanti bisa tercapai ya Bu Lastri. Terima kasih ya Bu Marga Baik. atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana saya ini dengan lancar. Bu Lastri, selamat melaksanakan rencananya. Selamat siang Ibu Lastri. Dan Bu Marga, Selamat Sudah melakukan coaching kepada coaching sebelum kita melakukan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Jadi pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan coaching terkaitkan apa yang diinginkan dalam coaching ini? Baik Pak, tadi saya sudah mencoba melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya tadi mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Ya, itu cukup bagus, jadi sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan alur kita, dan pertanyaan-pertanyaan juga cukup berbobot, dan ini bisa memberikan bantuan kepada coaching untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kompetensi apa lagi yang mungkin akan dikembangkan oleh
saya ingin memahami lagi Pak proses tirta, alur tirta ini lebih dalam supaya saya bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik dari hari ini. Cukup bagus, the best, dan semoga proses coaching selanjutnya bisa membaik dan apa yang menjadi tujuan itu bisa menjadi kenyataan dan membantu kesemuanya jadi wujud lebih baik. Pak, terima kasih Pak atas waktunya.